Halo semuanya. Wah. Oke, kali ini kita general reading ya. Jadi kalau general reading energinya universal banget ya. Energi banyak orang banget, banget banget. Jadi bisa nggak cocok, bisa cocok gitu ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa kebolak-balik, bisa vice versa. Jadi ambil yang sesuai aja ya buat kamu, ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Ini timeless, berlaku kapan aja. Kalau mau personal reading, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. So, kali ini temanya berjudul kejujuran hati dia ke kamu. Kita bakalan clarify energi kejujuran hati seseorang yang kamu fokuskan, yang terkoneksi dengan kamu ya. Kita lihat kayak gimana kejujurannya dari hatinya ya, yang terdalam untuk kamu gitu. Oke, ini agak belibet ya. Baiklah, aku udah shuffle opening cards-nya. Supaya durasinya nggak lama banget gitu. Oke, ini ada kartu conclusion are within reach. Iya, di sini. Lalu ada luck is on your side. Ada emotions are running high. Have faith in your dreams. Lalu ada your dreams need a practical plan, dan ada a time to give rather than take. Oke, aku lihat di sini yang kuat ada Taurus, Virgo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Libra, Aries, Cancer udah ya. Cancer ya ada nih kuat. Oke, bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi zodiak yang muncul. Jadi aku lihatnya ada hasrat yang dipendam ya. Terus ada sesuatu yang dirahasiakan, atau memang banyak yang dia rahasiakan dari kamu. Ini bisa tentang kayak perasaan gitu. Beberapa kalian mungkin kayak yakin gak yakin dia tuh beneran sayang sama kamu atau enggak. Beberapa kalian mungkin ngerasa ragu dia cinta sama kamu atau tidak gitu. Soalnya ini ada yang ngerasa kayak punya koneksi kuat ya. Entah kamunya ngerasa bahwa kok gue koneksi banget ya sama dia. Hampir 24 jam dalam sehari, yang paling sering gue inget adalah dia gitu. Pagi gue udah sibuk ngapain, siang sibuk ngapain, sore, malam. Kamu gabut juga atau nggak ada kerjaan, ya aku rasa inget dia juga gitu. Maksudnya ya santai, pasti inget dia gitu. Santai-santai, nggak ngapain juga ya, jelas lah inget dia. Ya beberapa kalian mungkin ngerasa kok kayak gini, apa gue aja yang ngerasain, apa gue halu nih, gue halusinasi. Tapi ya sebenarnya orang ini nggak layak ya menurut sebagian kalian, ngerasa kayak nggak wajar lah gue sama dia, atau nggak layak lah gitu. Tapi kamu sulit menolak koneksi itu. Jadi kalau misalnya sibuk banget juga atau banyak kegiatan, ya ujung-ujungnya kalau kamu sendiri kamu inget dia gitu. Apalagi kalau mau tidur ya, kamu udah capek seharian, malamnya inget dia, malamnya cek energinya di tarot. Wah. Jadi ya gitu, karena rasa ingin tahu itu nggak bisa diungkiri ya. Kekepoan ini udah meronta-ronta. Ini sebenarnya kenapa, why gitu ya, kenapa sih gue kayak gini. Baru ya perlahan semuanya terjawab berdasarkan perjalanan spiritual kalian masing-masing. Kalian kayak menyadari, oh ternyata kita bisa loh berkoneksi energi dengan seseorang meskipun kita menolaknya berkali-kali. Misal ya,
berusaha melupa, berusaha nggak mau ingat gitu, atau kamu merasa enggak deh gue nggak mau sama dia. Nah tetap aja kayak muncul koneksinya, apalagi kalau kamu mau sama dia, nah muncullah terus koneksinya. So alam semesta ini semuanya tentang energi ya, tentang energi, dan energi nggak bisa bohong ya. Kalau memang kita mencinta, kita saling cinta ya, kita saling terkoneksi, terutama yang energinya spiritual. Jadi kalau energi yang spiritual itu beda dengan orang yang kayak cuma sekedar ya cinta-cintaan biasa atau segala macam ya. Ini jelas beda banget. Dan itu sih yang dia rasain sebenarnya. Dia sulit banget bilang ke kamunya. Sebenarnya gue juga sering ingat sama lo, tapi ya gue nggak cerita gitu. Sebenarnya dia kayak udah punya perasaan yang semakin hari semakin dalam. Bahkan ini kalau orang yang berusaha menjauh, berusaha menghindar ya, semakin hari berganti kayak perasaan semakin dalam gitu ya. Dia juga bingung, apa lo pelet gue nih. Nah dia ngerasa gitu, apa lo bikin magic nih sampai gue kayak begini. Bisa vice versa. Jadi ya mungkin harus ada obrolan, harus ada pertemuan, baru bisa kayak bener-bener nih meyakinkan satu sama lain. Oh ternyata kita rasain hal yang sama. Tapi kalau memang ya udah sulit, ya beruntung lah kamu bisa lihat energinya di tarot ya. Dan aku rasa banyak hal yang dia tutupi bisa tentang apa yang dia mau di dunia ini. Misal ya, dia punya banyak goals, banyak tujuan, banyak yang dia mau. Dia mau si ini, mau si itu, mau sama ini itu, atau dia pengen dapet ini itu ya. Berarti kalau kayak gitu kan bisa dia mau orang lain, atau dia mau ya hal-hal duniawi yang belum dia dapet. Mungkin dia lebih prioritasin yang lebih bermateri, lebih baik kayak gitu, atau ya dia orangnya nggak mau ribet gitu. Jadi kalau dia rasa sulit, rumit sama kamu ya mending gue pergi gitu. Gue nggak mau lah berkomunikasi sama lo. Itu sih. Cuma belum tentu juga ya dianya yang pergi atau gimana. Ya ini bisa vice versa juga. Bisa kamunya atau dianya yang mengundurkan diri gitu. Kalau kamunya yang melepas ya mungkin kamu menyerah, kamu capek ke dianya. Tapi kalau dianya yang menyerah ya memang dia orangnya emosional. Sebenarnya dia tuh sulit mengendalikan diri. Kadang dia pengen bilang ke kamu, gue tuh orangnya sulit ngendaliin emosi gue. Jadi ya daripada gue meledak-ledak nih, ya mending gue diem. Terus napasnya kan juga bau, jadi ya diem dianya. Enggak lah, berapa kayak gitu. Ada orang seperti itu, daripada barbar nih ya, daripada ribut, jadinya dia milih diam. Atau memang dia orangnya nggak mau ribet gitu kayak aku bilang. Tapi at the end ya, atau memang udah terjadi atau nanti, dia ngerasa kayak mendiamkan kamu itu kayak nggak jadi solusi. Soalnya hidupnya makin berantakan ya. Apa yang dia mau, apa yang dia rencanakan selama ini tuh kayak makin gelap semuanya gitu. Dia coba sama orang lain juga kok makin gelap ya, kayak nggak tahu tujuan arah hidupnya gitu. Dia nggak tahu. Apalagi kalau kalian lepas dari koneksi, atau kalian lepas dari partner spiritual gitu. Misalnya ya lepas dari twin flame, lepas dari soulmate kalian, itu kan sebenarnya langsung ngebuat hidup kita beda gitu. Itu sih yang dia rasain. Sebenarnya dia mau jujurkan itu ke kamu, tapi ya beberapa dari mereka ngejaga harga diri lah, nggak mau ngomong jujur, takutnya kamu jadi besar kepala gitu. Dia takut muji kamu,
eh Basically sih, kalau orang ini sudah lebih positif energinya, dia menerima kok kalau kamu bisa lebih bahagia, entah dengan kehidupan kamu atau sama yang lain. Karena dia merasa ya kalau orang baik seperti kamu ya pantas lah mendapatkan kehidupan yang baik gitu. Tapi ada juga beberapa dari mereka yang iri dengki gitu, jealous, cemburu, nggak terima kalau kamu bahagia. Makanya ada energi mereka yang kayak menghantui kamu atau memantau kamu gitu, kayak nggak terima kalau kamu bahagia. Ada juga seperti itu. Tapi ya sudahlah, Munaro. Semesta tahu ya, keadilan itu pasti ditegakkan kok. Kalau kita sering berbuat baik, ya itu nggak sia-sia. Besar kecilnya pasti diperhitungkan oleh Yang Maha Kuasa. Oke, lanjut. Kejujuran hatinya ke kamu. Ya, ini ada kartu Knight of Chalices. Oke, di sinilah. Ya, Ace of Swords, Two of Champs, Seven of Champs, King of Chalices, Seven of Pentacles, Holy King. Ini ada Virgo, Capricorn, Taurus ya, Aquarius, Libra, Gemini, Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kuat Virgo. Wah, bottom of the deck, Six of Chalices. Cancer ini kuat ya. Cancer. Ada Pisces, Aquarius. Wah, ada juga Aries. Ya, Taurus. Oke. Bisa energi aja, nanti kita lihat lagi. So, orang ini tuh apa ya, bisa dibilang aneh sih hidupnya ya. Kadang dipikir-pikir mau dia itu apa gitu, dia maunya seperti apa. Mungkin kamu kadang bingung ngadepin dia. Jadi orang ini ya memang banyak maunya, jadi setengah-setengah berjuangnya gitu. Beberapa dari mereka memang karena belum puas ya. Belum puas mungkin sama pencapaian hidup, belum puas sama materi, atau belum puas sama kamu, atau ya banyaklah ketidakpuasan yang dialami. Dan orang ini tuh terlalu banyak berpikir, atau memang pemikir banget gitu, ngambil keputusan lama banget, terus terlalu banyak tricky, terlalu banyak drama, terlalu banyak ya sensasi ya. Nol prestasi mungkin gitu beberapa. Jadi ya bisa aja dia tuh cuek sama kamu, atau mengabaikan kamu gitu. Soalnya dia punya tujuan lain juga, yang aku bilang kayak tadi, mau dia itu banyak banget. Kalau dia udah dapet hati kamu, ya dia ngerasa belum puas aja gitu. Apalagi kalau ini orang yang masih ragu sama masa depan ya, dia kayak pengen bilang sama kamu kalau boro-boro ya untuk melindungi kamu, melindungi diri aku aja aku belum yakin gitu. Dia pengen bilang juga seperti itu. Terus aku lihat kejujuran hati dia ya, meskipun dia kayak kejam gitu, atau terlihat kayak tega banget ke kamunya, entah nyakitin kamu gitu, manfaatin, atau ya apa yang dia bilang dengan apa yang dia lakukan itu beda ya. Sebenarnya dia pengen ngasih tahu ke kamu kalau masih ada kok
hal baik yang pengen dia lakuin ke kamu, cuma belum sekarang waktunya gitu. Makanya orang ini susah sih ngomongnya ya, dia betah banget kayak gitu, nggak jujur, nggak ngasih tahu apa yang sebenarnya dia pengen bicarakan ke kamu. Ya harusnya kan kalau dia memang maunya pencapaian ini dulu kan harusnya bilang dulu, atau kalau dia minder, dia insecure kan harusnya ngomong aja, jangan diam. Atau kalau dia malu ya harusnya jangan malu lah gitu. Selama kita nggak malu-maluin, ngapain kita malu? Mungkin di balik malunya itu ada rasa gengsinya itu, ego ya. Makanya beberapa kalian itu kayak ngerasa orang ini sebenarnya kalau dilihat-lihat baiknya dari mana sih, tapi kok arogannya ngeri banget, kayak nggak butuh gue lagi, kayak nggak sayang sama gue. Nah ada yang kayak gitu, padahal ya dia diam-diam tetap kok memperhatikan kamu, dia tetap ngelihat kamu, meskipun dia sendiri yang membatasi komunikasi, tapi dia tetap memperhatikan kamu. Apa sih yang dia perhatikan? Ya kalau nggak medsos kamu, kalau nggak foto kamu, ya bayangan kamu. Karena orang ini sering banget bernostalgia tentang kamu. Ini mau orang yang mana aja ya, mau yang lama, mau yang baru, tapi tetap aja dia kayak udah ngerasain ngerasain ada suatu momen atau memori yang nggak bisa dia lupakan sama kamu. Beberapa di sini kalian beda kedewasaan. Ada jiwa tua di sini ya, sangat dewasa, tapi ada jiwa yang kekanak-kanakan. Jadi ya, kalau yang kekanak-kanakan itu biasanya nggak suka ribet ya. Orangnya nggak mau clearing masalah, nggak mau beresin masalah biasanya. Jadi lebih kayak ya udah, gue let it go aja gitu. Itu sih. Jadi ya aku ngeliatnya memang kamu pasti bingung lah ngadepin orang ini, tapi nggak usah bingung-bingung banget ya, happy aja lah. Soalnya kamu kan masih bisa kok lihat energi dia di tarot. Bersyukur aja kamu tuh beruntung sudah dituntun sampai lihat pencerahan dari tarot. Dan tidak menutup kemungkinan ya, karena kamu tertuntun sampai ke tahap ini, bisa saja memang orang yang kamu fokuskan itu adalah partner spiritual kamu. Dengan hadirnya dia, kamu jadi kayak banyak perubahan, kamu jadi kayak tahu kesadaran spiritual dan tahu mencintai diri kamu, menyayangi diri kamu, seperti itu. Dan nggak bergantung sama orang lain kan. Makanya beberapa kalian jadi nggak mau berharap banget sama orang ini, mau datang ya syukur, nggak juga nggak apa-apa ya. Beberapa seperti itu. And then ini tuh ada yang memang dia diem nih, dia nggak banyak berkata-kata sama kamu, tapi tiba-tiba kayak ya kamu entah mendengar atau melihat atau merasakan orang ini fokusnya ke orang lain gitu. Dia udah sama yang lain, mungkin bisa vice versa, kamu yang bersama orang lain. Jadi kalau kamu yang sama orang lain nih, dia buang muka sama kamu. Dia ngerasa kayak malas lu kan udah sama yang lain gitu. Atau kalau dia sama yang lain, dia ngerasa kayak ya menutup diri, dia kayak nggak mau kamu tuh tahu kehidupan dia gitu ya. Kita lihat lagi ya, masih kepo nih. Oke, kan the moon di sini. Oke. Ini ada the crown, 7 of wands, 3 of attempts. Ini ada 4 of chalices, 7 of chalices, dan the of king. Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra.
Yang kuat Leo, Pisces, Cancer, Scorpio. Bisa energi aja. Nah, Six of Chalices again. Ini beberapa twin flame connection ya. Ada twin flame yang levelnya masih standar lah, tapi ada juga yang levelnya udah high banget ya. Ada seperti itu. Ada yang kayak ya baru menyadari, ada juga yang kayak sudah menyadari tapi ya udahlah. Berdamai aja dengan keadaan, karena kalau udah ribet nih, udah ada orang lain, ya apa sih yang bisa kita lakuin selain berpasrah sama yang maha kuasa gitu. Jadi orang ini tuh susah tidur terus ya mikirin kamu, atau kamu juga kayak gitu nih, kalian sama-sama susah tidur, malam-malam, tengah malam bangun, terus kalau pagi bangun, atau ya kamu baru bangun padahal kamu sama siapa, dia sama siapa, kok malah kamu ingatnya sama dia gitu, ngerti nggak? Misalnya nih kamu sama orang lain, harusnya kan kalau kamu bangun tidur kamu mikirnya sama orang yang sama kamu gitu, tapi malah kamu mikirin dia langsung. Gitu juga dia kalau sama yang lain, ketika dia bangun tidur dia langsung ingatnya sama kamu, seperti itu ya. Jadi kalian tuh seperti kayak saudara kembar jiwa, atau ya partner jiwa. Makanya ya ini udah cerita tentang energi. Jadi kalau energi itu kan natural, dimana kita berkoneksi ya pasti itu yang kita ingat gitu. Terus orang ini tuh kadang ngerasa aneh ya. Anehnya ya sebenarnya dia tuh memang mau melepas kamu, entah karena orang lain atau dia ada tujuan lain, dan bisa pengaruh orang lain ya, entah siapalah yang ngaruhin. Tapi kayak sulit banget dia menaklukkan emosionalnya yang teringat terus sama kamu. Jadi orang ini bisa aja temperamen nih, bisa aja orangnya sensi, atau ya dia dikit-dikit emosi. Nah orang yang kayak gini ya, kalau teringat kamu dia bawaannya emosi, soalnya dia ngerasa gue masih ada tujuan lain, atau gue nggak mungkin sama lo ya, atau ya ini orangnya bisa aja toksik, terlalu banyak hal-hal duniawi yang dia kejar. Jadi sebenarnya dia nggak mau hanya fokus ke kamu gitu, tapi ya namanya juga pikiran ya, perasaan kan muncul gitu aja. Nah dia teringat aja terus sama kamu, dia emosi gitu ya, kok gue ingat terus sama lo gitu. Jadi orang ini tuh cuma bisa marah-marah gak jelas, kadang dia bad mood nih sama teman-temannya, sama keluarganya, sama orang di sekitarnya, karena dia ngerasa ya kok kita nggak barengan, kita nggak bicara, tapi ya gitu, emosionalnya nggak stabil karena teringat terus sama kamu. Beberapa dari mereka ini sebenarnya sangat mencintai kamu ya. Orang ini tuh punya rasa sayang yang besar sama kamu, tapi karena keadaan dia cuma bisa memendam. Ini bisa dia pendam, memang dia punya financial issue, atau dia punya pengaruh dari orang lain, atau memang ya keadaan itu nggak memungkinkan ya. Aku lihat di sini ini cinta yang sudah ada pihak ketiga, pihak keempat, jadi ya jauh-jauhan, jaga jarak gitu. Kita deketan juga ya harus jaga jarak. Lo tuh milik orang lain, atau ya gue milik orang lain, ada yang seperti itu. Dan aku rasa orang ini tuh bukan yang gak mau jujur ya sama kamu, jika ini konteksnya sudah cinta bersegi-segi nih. Nah dia sebenarnya bukan yang gak mau ngomong tentang perasaan, tapi ya kalau sudah ada orang lain mending diem gitu. Dia merasa seperti itu.
Kalau gue ada pengaruh sama yang lain ya gue diem. Apalagi kalau dia banyak pertimbangan, apalagi kalau memang kamu tuh sulit lah gitu dia perjuangkan. Terus orang ini tuh bukannya tidak mau berkomunikasi, bukannya nggak mau nih bicara baik-baik, tapi ya memang gimana ya, ada orang yang kalau memang tidak memungkinkan lagi, mending langsung aja menjauh. Jadi ya langsung aja ngeblokir, langsung aja eh, hapus nomor, ganti nomor, ya gitu. Ya menurut dia itu mungkin solusi yang final ya, itu solusi terakhir. Nah, cuma ya dia ngerasa aneh aja, kok gue nggak berkomunikasi sama lo malah makin sakit gitu. Bisa vice versa. Ini bisa dia atau kamu yang merasa gitu, atau jangan-jangan dua-duanya. Jadi ya kalau memang belum sanggup, jangan dipaksakan ya, pelan-pelan aja, santai, relax. Kita tuh sebenarnya bisa kok menciptakan sesuatu yang kita inginkan. Misal ya, kalau kita mau tetap adanya hubungan baik, ya kita harus mulai komunikasi yang baik. Terus kalau kita memang nggak mau kecewa, ya kita jangan berekspektasi, jangan berharap. Ini bisa kamu yang berharap atau dia, gitu. Makanya kalau ada orang lain ya, entah kamunya atau dianya, em, ya kalau kayak gitu, mending lebih kayak punya relasi yang biasa aja. Jadi jangan buru-buru menjauh nih. Akhirnya kan kehilangan. Akhirnya kan musuhan. Itu kan nggak enak. Gitu. Bisa dia yang menjauh. Nah, at the end dia kayak nyadar aja. Harusnya sih kita bisa silaturahmi lagi. Ya gimana ya? Gue emosi banget soalnya. Lo ada orang lain atau gue nih ada yang lain, ya gue ribet nih mikirnya. Jadi ya gitu, nyesel sendiri dia ngerasa seperti orang yang terjebak atas tingkah laku dia gitu. Makanya dia mikir, apa gue buka komunikasi lagi ya, apa gue ngomong lagi ya, tapi gimana, gue takut kecewa gitu. Ya mungkin dia berharap kali sama kamu. Jadi ada orang yang seperti itu, dia nggak mau komunikasi karena dia berharap kamu jadi milik dia. Padahal kalau kamu bukan milik dia, ya itu kayak gimana? Masa musuhan, ya kan? Nah, ada yang seperti itu. Jadi, ini memang berat ya, aku ngelihatnya. Terus ada juga memang yang cintanya datangnya terlambat, kayak gitu. Contoh ya, sebelum-sebelumnya dia kayak nggak menyadari kebaikan-kebaikan kamu. Dia mungkin selama ini kayak cuma lihat buruk-buruknya kamu aja. Jadi dia merasa kamu sama aja kayak orang lain. Tapi kok dijalanin nggak ada kamu, tetap aja fokusnya ke kamu lagi. Nah, dia kayak nyadar, oh ternyata lo yang paling cocok buat gue gitu. Dia merasa ya kamu yang spesial banget buat dia. Jadi terlambat lah cintanya datang. Mungkin waktu dia menyadari baru dia hadir lagi, dan udah nggak enak situasinya. Entah kamu udah melepas, udah punya kehidupan baru atau sama yang lain, atau ya dia udah sama yang lain dan dia bingung harus kayak gimana. Gitu. Tapi ya apa ya? Aku ngelihatnya kalau hal yang seperti ini ya disikapi harus dengan cara dewasa. Ini nggak bisa disikapi dengan childish lagi, dengan cara kekanak-kanakan. Entah siapa di sini ya ada yang childish. Jadi ngerasa takut mengambil resiko. Cuma ya sudahlah, namanya manusia kan karakternya beda-beda. Ada yang nggak berani ngambil resiko. Ada yang ngerasa kayak kalau di-link sama dia, aku maunya dia intensnya ke aku. Padahal kalau udah milik orang lain mana bisa kayak gitu. Jadi ya sebaiknya kan
lebih kayak biasa saja lah. Kalau memang cinta ya tulus aja. Ini bisa vice versa gitu. Kita lihat lagi ya. Ini ada ada grief, ada instinct, release, impartiality, ada rejection ya. Ini abu-abu ya. Banyak banget abu-abunya. Berarti ini kisahnya abu-abu. Wah. So, ini loh. Dia ngerasa sedih sebenarnya ya. Ini impes, bingung. Dia merasa bersalah juga gitu. Dia menutup diri, menarik diri mungkin dari kamu. Sebenarnya dia merasakan kesedihan yang luar biasa ya. Menurut dia ya kak, dia ngerasa kamu tuh seperti takdirnya. Jadi ada orang seperti itu ya. Mau kayak gimana kondisi lo ya, gue ngerasa lo tuh takdir gue, atau vice versa gitu. Jadi kalau sudah punya statement seperti itu ya pasti jiwa ingin memilikinya kuat gitu, rasa ingin memiliki kuat seperti itu. Jadi aku ngerasa ya ini banyak fase-fase yang berganti di dalam hidup kalian, dan kalian pada akhirnya ngerasa kalau ini semua tentang keseimbangan, kestabilan hidup. Jadi ya ini kuat banget energi seseorang yang sebenarnya toksik ya selama dengan kamu, atau jadi ngebawa situasi nggak enak, entah tingkah laku atau ucapannya atau pikirannya. Dia sering banget menggunakan instingnya. Jadi dia lebih kayak ya ngikuti pemikirannya aja. Dia merasa pemikiran dia yang benar, kalau kamu tuh nggak pantas didengar. Makanya orang ini kalau ngambil tindakan ya tegaan gitu. Bisa kayak cuek tiba-tiba, bisa kayak merasa gue yang paling banyak masalah. Jadi ya kalau gue menjauh lo tuh harus maklum. Nah ada yang seperti itu. Terus dia kayak mendam semuanya sendiri. Padahal kan ya kalau memang kalian satu chemistry, kenapa sih nggak mau cerita? Lo ngerasain apa sama gue ya harusnya ngomong, harusnya cerita. Nah harusnya seperti itu. Cuma ya dia biarkan gitu aja sampai meledak nih emosionalnya. Dia ngerasa ya gue sadar sih memang gue yang gak stabil gitu. Dia ngerasa apa yang dia lakukan ke kamu itu gak seimbang dengan apa yang kamu lakukan ke dia. Jadi ya ada di sini keadilan, kestabilan. Dia merasa ya kalau dia cuma menerima perlakuan positif dari kamu aja, atau dia cuma terima enaknya aja, santai aja ya, pada akhirnya kan dia akan dapat dorongan sendiri dari semesta supaya dia tuh mau memperlakukan kamu dengan baik. Tapi ketika dia ada niat untuk seperti itu, dia merasa iya sih ya gue harus ngelakuin sesuatu nih sama lo. Nah naik egonya, naik pride-nya, dia ngerasa sulit mengendalikan diri. Makanya ya mungkin beberapa ini sampai sekarang gak kelar-kelar masalah kalian. Soalnya nih orang ya terlalu banyak ekspektasi juga, terlalu banyak harapan. Jadi kalau dia mau komunikasi, dia tuh harus mastiin kamu ngerespon. Jadi kalau dia lihat tanda-tanda kamu gak mau respon, ya ngapain gue komunikasi. Dia ngerasa gitu. Tapi ada juga yang seperti dia rejection gitu ya, menolak semua suara-suara dari semesta, suara-suara dari malaikat.
Jadi orang yang seperti ini sulit juga berubah, atau memang dia menunggu waktu yang tepat. Kalau dia rasa kamu tuh sudah bisa, sudah layak, setelah dia pantau kamu tuh kayaknya udah worth it ya, atau udah sendiri, nah baru nih orang ngomong jujur ke kamu tentang perasaannya. Jadi banyak sih mau dia ungkapkan ya. Sejujur-jujurnya dia tuh sebenarnya sama seperti kamu. Semakin hari semakin menolak rasa itu, ternyata dia semakin cinta sama kamu. Terus semakin hari semakin dia berusaha arogan ya, berusaha tidak peduli dengan kamu, berusaha lanjutkan hidupnya. Sebenarnya semakin sulit dia kendalikan rasa rindu itu ke kamu. Jadi dia semakin rindu sebenarnya. Nah, aku rasa itu suatu saat bakalan dia sampaikan. Dan apa ya, ini kan ada energi yang refleksi satu sama lain, jadi yang mirror gitu. So ketika kalian nanti dipertemukan ya, ini ada kok waktunya kalian bisa bicara, dan dari gelagat dia kamu bakalan ngerti kalau sejujurnya dia tuh merasakan hal yang sama dengan kamu, terkoneksi terus dengan kamu, dan kamu jadi kayak orang yang gak nyangka aja ya, kirain gue aja nih yang ngerasain koneksi ini, ternyata lu juga. Nah seperti itu. Terus bisa aja dia yang sampein duluan ke kamu gitu. Jadi apa ya, ini lebih kayak ke finalnya ya, seperti apa. Terus aku lihatnya finalnya itu memang masih ada juga dramanya ya. Bisa kayak aduh siapa ya yang mulai duluan. Kalau dia merasa dia yang perlu mulai duluan ya, itu mungkin karena kesadaran dirinya ya. Dia ngerasa dia yang paling banyak salah sama kamu. Tapi ada juga yang di sini malah mainin mental victim. Dia merasa dia yang korban, dia ngerasa kayak ya lu nggak nyari gue, gimana gue mau nyariin lu. Nah egonya tinggi, mungkin ada yang seperti itu ya. Terus aku lihatnya ini outcome-nya ya, mungkin secara overall ya, energi kebanyakan yang dominan di sini. Orang ini tahu sih pada akhirnya kalau kamu yang udah banyak berkorban. Dia tahu kalau kamu yang menjadi korban sebenarnya gitu. Dan suatu saat dia kayak pengen bilang terima kasih sama kamu ya, terima kasih karena kamu tuh udah benar-benar apa ya, secara tidak langsung membuat dia berubah. Atau memang karena perlakuan kamu, karena servis kamu ke dianya ya, itu kan pasti diingat. Terus dia kayak pengen ngucapin maaf ya, yang sulit dia kasih tahu ke kamu, yang sulit dia katakan gitu. Karena untuk meminta maaf itu kan harus benar-benar berjiwa besar ya. Nah dianya mungkin belum sanggup, tapi suatu saat dia sampein kok. Bisa dari ucapan atau dari tingkah lakunya yang tiba-tiba beda ke kamu, tiba-tiba mendekat, tiba-tiba baik-baikin kamu gitu. Tapi harus hati-hati juga ya. Kalau melihat orang itu benar-benar berubah atau enggak ya, harus diperhatikan dulu. Jangan langsung percaya 100%. Karena kata-kata tanpa tindakan ya sama aja gitu. Sama aja nol besar. Gitu ya. Oke, jadi itu dulu ya. Next time kita bahas lagi supaya durasinya tidak terlalu panjang. Ini beberapa aja yang cocok ya, bisa kebolak-balik energinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.